Nah, di tahun 2024, saya membeli buku baru, judul adalah The Diary of a CEO, karangan dari Stephen Bartlett. Dan buku ini sangat bagus, jadi saya nggak sabar untuk bisa membagikan lewat sebuah summary. Di buku The Diary of a CEO, di sini digambarkan ada beberapa faktor yang memang menentukan apakah kita bisa berhasil atau tidak. Nah, salah satu faktor yang paling penting adalah long tails. Nah, apa itu long tails ya? Nah, long tails ini adalah sebuah angka ya, sebuah percobaan dari sebuah periode waktu yang sangat panjang. Warren Buffett misalkan. Warren Buffett itu ketika orang bilang dia beruntung banget ya, dia adalah salah satu orang terkaya, saham yang dia pilih selalu tepat. Tapi ternyata ya dari dia pertama kali invest saham, saya nggak tahu apakah belasan tahun ya, sampai sekarang mungkin sudah 80 tahun lebih, dia sudah pernah invest 400 sampai 500 saham. Dan tentu saja 90% kekayaannya itu bukan datang dari 500 saham, tapi hanya datang dari mungkin 10 saham saja. Kemudian ada seorang art collector yang sangat terkenal, bahkan termasuk yang terbaik dari periode 1990 sampai tahun 2000-an, ya, bernama Hans Berggruen. Dan dia adalah seorang art collector atau art dealer yang mampu menjual ya hasil art collection-nya, ya, dan total valuasinya mencapai $1 billion. Nah, lalu kemudian orang mulai berasumsi, ya, berasumsi misalkan golongan yang kanan, dia mah beruntung. Ya, kenapa? Karena ya kebetulan aja dia bisa dapat art collection yang memang langsung tiba-tiba boom harganya meledak. Padahal ternyata pada saat ya during his career dia itu banyak dapetin sampah juga. Jadi barang-barang yang art collection tapi yang nggak jadi gitu, mungkin ribuan. Tapi akhirnya satu event kecil, ya, ini disebut dengan long tails, satu angka kecil, satu event kecil itu bisa mengubah the whole entire game. Ya, sama halnya ketika venture capital, ya, mereka invest di mungkin puluhan ratusan company yang most of the company will fail. Ya, tapi ada satu dua yang akhirnya menjadi unicorn atau decacorn yang akan mengcover ya semua loss dari kesalahan investment di majority startup yang memang diinvest. Nah, salah satu bab favorit saya adalah absurdity versus practicalities. Nah, jadi dalam buku ini dikatakan bahwa useless absurdity will determine you more than useful practicalities. Artinya adalah ternyata hal-hal yang absurd, yang nggak ada gunanya, sometimes kadang-kadang lebih merepresentasikan diri kita ya lebih kuat daripada hal yang berguna dan praktikal. Saya ambil contoh dari kisah hidup Stephen Bartlett sendiri, pengarang buku ini. Jadi dia ini adalah seorang entrepreneur, seorang investor, seorang VC, seorang podcaster. Teman-teman boleh subscribe podcastnya dia, ada mungkin 4.5 million subscribers, dan dia sudah menginvite banyak tokoh-tokoh dunia, mulai dari Richard Branson, banyak orang-orang hebat, ya, top-top pebisnis dunia itu juga pernah di-invite sama beliau. Dan dia cerita waktu dia masih berusia 20 tahunan, ya, dia tinggal di kota Manchester, UK, dan dia mencoba untuk membuat sebuah perusahaan marketing agency, dan suatu saat dia mendapatkan deal besar. Kurang lebih sekitar 400 sampai 500 ribu pound sterling. Nah, ketika dia masih muda dapatkan uang sebegitu besar, dia langsung, yang namanya anak muda ya, dia cerita dia beli sebuah warehouse di Manchester, lalu dia ubah menjadi sebuah kantor. Dan yang paling ekstrim adalah dia membuat kantor warehouse-nya itu ada dari lantai 2 ke lantai 1, dia bikin perosotan. Nah, perosotannya warna biru dan dia kasih nama Blue Slides. Dan begitu dia merosot, dia masuk ke dalam kolam bola. Tahu nggak, dia menghabiskan berapa untuk bikin perosotan itu? Hanya perosotannya saja, 12.000 pounds. Ya, useless dan absurd. Tapi tahu nggak, bahwa ternyata gara-gara hal yang useless dan absurd tadi, Blue Slides tadi itu jadi viral. Dan dia diliput sama banyak majalah, ya 100 lebih ya, media mainstream besar, baik itu dari UK bahkan sampai media global itu meliput. Dan dia dinomorkan sebagai kantor startup terbaik. Dan gara-gara itu, ya, Stephen Bartlett di company-nya dia tidak pernah mengeluarkan satu budget marketing pun. Tetapi banyak orang yang akhirnya membaca media mainstream, viral, dan akhirnya klien-klien dia semakin besar. Ya, dan sekarang company-nya sudah berkembang menjadi lebih dari 500 karyawan lebih. Ya, jadi sekali lagi berani untuk lakukan hal-hal yang out of the box. Jangan takut dibilang aneh, jangan takut dibilang absurd. Sekarang kita sampai ke hal yang ketiga, ya, meet new person every day. Nah, jadi saya seringkali secara rutin, yaitu scroll phone book, ya, kemudian mungkin Instagram followers yang mungkin kita sering DM-DM-an atau sering komen tapi nggak pernah ketemu. Saya scroll dan saya spend time untuk bisa ajak mereka ngopi, ketemu, ngobrol,
Dan nggak semua itu adalah selalu harus kita bicara mengenai bisnis, nggak harus bicara mengenai properti. Nggak ada agenda sama sekali, saya hanya ketemu ngopi. Nah, tapi percaya nggak percaya, ternyata 60-70% fortune yang memang saya bisa dapatkan hari ini, itu ternyata dari hasil pertemuan-pertemuan tadi. Saya bisa bangun Trinity Land karena saya ketemu dengan Pak Matius Jusuf, ya. Saya bisa bangun Soul Ventures karena saya ketemu dengan atau ngopi ya dengan Putra, ya Andika Putra, ya dengan Danis Sutradewa, ya. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu itu semua hanya karena saya ketemu. Jadi kita harus belajar bahwa ternyata opportunity itu datang, ya. Itu pasti selalu lewat orang. Ya, jadi selalu usahakan untuk bisa bertemu dengan orang baru, bertukar informasi dan selalu menaruh agenda bisnis itu menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, kenapa? Karena tujuan kita adalah bukan untuk bisnis. Karena kalau kita ketemu orang langsung straightforward mau bisnis sesuatu, ya ujung-ujungnya itu nggak akan long last. Ya.